Hai guys, di video kali ini saya akan membahas 6 altcoin requestan teman-teman. Ini ada Filecoin, Arbitrum, HiFi, WorldCoin, Sui, dan Algorand. Teman-teman bisa merequest dengan menulis koin apa yang mau saya analisa di kolom komentar dan saya akan coba analisa. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan analisa harga singkat untuk Bitcoin di time frame 1 jamnya. Tampaknya kita sedang membentuk pola bull flag, jadi kemungkinan dia bisa turun dulu sampai ke sekitar harga 33.200-an atau 32.900-an. Karena biasanya bull flag ini dia itu bisa sampai A, B, C, D, E. Ini adalah A-nya, B, C, D, E-nya. Setelah itu kemungkinan besar dia bisa naik ke atas, breakout ke atas dari sini, itu dengan target selanjutnya itu di Fibonacci 38,2-nya yang besar, itu di harga 36 ribuan, dan bisa juga ke arah yang lebih tinggi ya teman-teman. Ketika harga itu menurun seperti ini, itu tidak memiliki volume yang kuat sehingga tidak kelihatan impulsif. Yang kelihatan impulsif itu adalah yang bagian sininya, kemudian diikuti dengan bull flag, bisa lanjut lagi untuk naik ke atas selanjutnya. Dan sekarang kita akan melihat untuk koin pertama yang akan saya analisa yaitu WorldCoin, di mana ini adalah koin identitas digital kita. Perusahaan tersebut itu dia keliling ke seluruh dunia membawa alatnya untuk men-scan mata orang-orang sehingga mereka bisa mendapatkan data mata kita dan itu bisa ditukarkan, kita bisa mendapatkan sejumlah token WLD ini melalui scan mata kita. Terlepas dari segala sisi fundamentalnya yang mungkin kontroversial, kita akan melihat analisa harga WLD ini, di mana tampaknya dia sedang melakukan pola cup and handle ya. Dengan adanya volume yang meningkat di daerah ini, jadi ini meningkat selama beberapa hari terakhir, dan tampaknya dia akan mencapai daerah resistance selanjutnya, yaitu 1,85 dolar, yaitu yang ada di sini ya teman-teman. Nah, breakout daripada 1,85 ini, maka itu akan breakout daripada pola cup and handle ini dengan target itu yaitu high sebelumnya yang ada di sini, itu di harga 2,5 dolar. Kalau kita analisa berdasarkan PRVP-nya, maka ini harga baru saja melewati point of contact, yaitu daerah yang memiliki perdagangan terbesar, itu di harga 1,55. Nah, kalau misalnya bisa lewat dari situ ke atas, maka arahnya akan ke atas. Kalau ke bawah, maka arahnya itu akan ke bawah. Jadi sekarang condong untuk arahnya ke atas. Kita akan lihat reaksinya ketika dia mencapai resistance 1,85 ini. Kalau misalnya bisa breakout, maka bisa ke harga 2,5 dolar. Tetapi kalau misalnya ternyata balik lagi ke bawah 1,85 dolar, maka kita harus mengubah rencananya jadi lebih bearish lagi. Dari tokenomics, WorldCoin sendiri untuk circulating supply-nya 100 juta dari 10 miliar ini sebenarnya baru 1,2% dari total supply-nya, sehingga akan ngefek kepada harga WorldCoin secara jangka panjang akan susah untuk all-time high. Fully diluted valuation-nya ini besar banget, 17 miliar, sedangkan market cap-nya itu masih cenderung untuk kecil, 200 juta saja. Potensinya sebenarnya bisa naik lumayan, tetapi fully diluted valuation-nya itu bakal gede banget ya. Jadi ini mungkin tidak akan membuat koin ini menarik untuk investor. Tetapi kalau misalnya di alt season, semua koin itu juga bisa naik dan sudah masuk ke exchange yang besar juga seperti Binance dan OKX. Koin selanjutnya adalah Sui Network, di mana ini adalah koin layer 1 yang tidak kompatibel dengan EVM, jadi mirip dengan Aptos, Solana, tidak kompatibel dengan EVM. Pergerakan harga sekarangnya adalah dia membentuk pola falling wedge seperti ini, dan tampaknya sekarang kita berada di resistance dengan adanya volume yang bertambah, lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah sebelumnya, dan sama tingginya dengan di 23 Agustus dan di 18 Juli. Jadi ini merupakan volume yang cukup tinggi. Breakout daripada pola falling wedge ini akan membuat harga Sui itu bullish. Untuk skenario bullishnya itu ada beberapa level resistance, yaitu high sebelumnya yang ada di sini, itu di 0,5 dolar. Kemudian target daripada
pola falling wedge sendiri itu ada di sekitar harga 0,6 dolar. Makanya saya tulis 0,6 dolar di sini. Itu adalah target breakout-nya. Kemungkinan besar di situ juga bisa akan ada rejection dulu ya, karena ini adalah resistance yang cukup penting. Mungkin sideways dulu di sini, mungkin ini juga adalah wave 4-nya, nah dari situ bisa naik lagi ke wave 5-nya. Tetapi itu masih terlalu awal untuk ngomongin soal begitu, dan kita juga melihat kalau daerah 0,6 ini itu cukup penting. Sebelumnya itu di awal-awal munculnya SUI ini dia sempat turun sampai ke 0,6 bertahan di situ, sehingga 0,6 bisa menjadi daerah yang cukup penting untuk SUI. Untuk tokenomics SUI sendiri, market cap-nya 380 juta, masih ada potensi untuk bisa membesar, karena ini adalah koin layer 1, volume trading ini cukup sehat, cukup besar, setengah dari market cap-nya, fully diluted valuation-nya itu cukup besar, 10 kali lipat lebih, circulating supply ini juga baru 8%, sama seperti Worldcoin, mungkin akan susah untuk all time high lagi, tetapi ini masih berpeluang sebenarnya kalau misalnya euforia bull market itu kembali ya teman-teman. Tapi saya tidak bisa yakin karena narasi layer 1 itu sebenarnya boomingnya itu di tahun 2021 dan biasanya narasi yang booming itu nanti akan berubah-berubah ke depannya. Kemungkinan untuk tahun 2024 narasi yang akan booming itu adalah narasi layer 2. Jadi baru ada 8% circulating supply-nya akan ngefek kepada harganya secara jangka panjang. Sudah masuk Binance, jadi tidak ada masalah dengan likuiditasnya. Selanjutnya kita akan melihat untuk koin Arbitrum, kita akan membandingkan blockchain-nya terlebih dahulu seperti Ethereum, Tron, BSC, Arbitrum, Polygon, Optimism, dan seterusnya. Arbitrum mengalami pertambahan total value lock-nya sebulan terakhir, seminggu terakhir sebesar 7%. Cukup tinggi ya dibandingkan dengan blockchain seperti Polygon, Optimism, dan BSC. Dan dia masih berada di dalam posisi keempat. Sangat kuat sekali. Total value lock-nya itu 1,8 miliar dolar. Kita klik saja ini dan kelihatan chart TVL-nya itu ini menunjukkan apakah uang itu sedang masuk ke dalam suatu blockchain atau tidak. Sempat naik sampai 2,5 di tahun 2021 dan mencapai level yang sama juga di Mei 2023 dan sekarang kita sudah bottom sepertinya di mana ini kelihatan akan naik lagi. Kita bisa anggap ini sebagai pola falling wedge, jadi kita bisa tarik garis atau bull flag seperti ini ya teman-teman. Nah, terjadilah breakout daripada downtrend total value lock-nya. Saya akan expect dia bisa ke 2,5 miliar dolar lagi dalam waktu beberapa bulan. Harga koin Arbitrum sendiri itu ada di pola falling wedge dan tampaknya ini sudah breakout ya. Kita lihat di sini itu sudah breakout daripada pola falling wedge-nya tersebut. Target normal falling wedge adalah puncak sebelumnya di mana untuk Arbitrum ini adalah 1,75 dolar target falling wedge-nya. Tidak bisa langsung serta-merta terjadi dalam satu hari atau satu minggu, ya butuh minimal beberapa minggu atau bulan untuk mencapai daerah ini. Jadi pasti akan naiknya itu naik turun seperti ini ya teman-teman. Dan masih ada kemungkinan untuk turun lagi ke bawah seandainya tidak bisa melewati level-level tertentu. Tetapi akan lebih besar peluangnya ketika dia melewati level ini tampaknya di 1,34 dolar ya teman-teman. Peluang akan lebih besar ke 1,75 setelah dia melewati 1,34 dolar. Tetapi untuk koin ARB ini fundamentalnya itu tidak diragukan sehingga ini adalah safe play menurut saya ya teman-teman. Dan kalau saya mengaktifkan volume profile-nya itu point of contact-nya itu yang bisa menjadi resistance yang kuat ada di harga 1,17 dolar. Lewat dari situ ARB bisa lebih bebas hambatan untuk menuju ke 1,75 dolar. Jadi ada beberapa resistance penting seperti yang ini adalah neckline-nya di 1 dolar, kemudian di 1,17, di 1,34, dan sesudahnya itu ke 1,75 dolar. Koin selanjutnya adalah koin file. Koin ini adalah koin China dan storage. Volume itu bertambah cukup pesat.
ini adalah time frame weekly-nya. Di time frame daily-nya kita bisa lihat ada pertambahan volume yang terjadi di sini. Kalau kita zoom out, maka ini Filecoin sedang berada di masa akumulasinya. Dia sudah turun sangat drastis sekali dari all time high-nya $200 itu sampai ke $3. Ada beberapa daerah resistance besar lokalnya, yaitu di $9,5 sampai $11,3. Kemudian lewat $11,3 maka bisa ke $17 yang garis warna biru ini. Jadi ini masih terkurung di dalam range akumulasinya ini. Harga Filecoin sendiri juga sangat dekat dengan bottom-nya ya teman-teman, sehingga dia masih berusaha untuk mencoba keluar dari masa akumulasinya. Untuk tokenomics sendiri tidak ada masalah, dia 25% sudah keluar, jadi tidak seperti koin lain yang inflasinya itu bakal bisa lebih gede lagi. Dan sesuai dengan request teman-teman, saya akan membahas fundamental daripada Algorand. Untuk tokenomics-nya terlebih dahulu, circulating supply-nya 80%, tidak ada masalah dengan inflasi koin Algorand selanjutnya. Market cap 800 juta, masih berpotensi untuk ke atas, tetapi menurut saya masalah utama Algorand adalah tidak banyaknya uang yang berada di dalam ekosistem Algorand ya. Jadi sama seperti Cardano juga masalahnya, dan Phantom juga sekarang jumlah total value lock-nya itu masih sedikit. Ekosistemnya itu tidak terlalu banyak digunakan oleh orang-orang. Yang digunakan oleh orang-orang adalah seperti BSC, Arbitrum, Polygon, Optimism, Avalanche juga masih lumayan, dan Solana juga. Base ini adalah yang sedang naik daun. Kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak menggunakan yang lebih baik ya teman-teman? Jadi seperti itu, tapi mungkin ketika harga gas fee di Ethereum itu bisa menjadi mahal, nah itu mungkin orang-orang akan beralih kepada layer 1 seperti narasi yang terjadi di tahun 2021. Dan gas fee Ethereum sekarang itu lagi murah-murahnya sehingga tidak ada alasan untuk menggunakan blockchain yang lain. Kita gunakan saja Ethereum mainnet, itu gas fee-nya itu sangat murah sekali ya teman-teman, dan teman-teman bisa kerjakan airdrop dengan lebih leluasa karena adanya gas fee yang lebih murah. Algorand sendiri ini adalah blockchain, jadi ini adalah masuk kategori layer 1. Ada berbagai partnership yang dilakukan oleh Algorand, salah satunya yang terbesar yaitu ini di tahun lalu. Partnership dengan FIFA, mereka membuat solusi wallet untuk orang-orang yang terkait dengan FIFA. Dan tampaknya kerjasama ini masih bisa berlangsung sehingga ini bisa menjadi narasi katalis harga untuk Algorand selanjutnya. Algorand juga berpartner dengan DWF Labs, dapat $50 juta dan ini bisa menjadi suntikan dana segar untuk Algorand. Dana ini itu akan membantu blockchain ini melalui penambahan likuiditas dan juga funding project-project yang di-develop ya di berbagai kategori seperti DeFi, Art, NFT, Music, Gaming, Oracle, Bridge, dan infrastrukturnya. Jadi mengembangkan ekosistem Algorand sendiri adalah hal yang harus dicapai mereka agar bisa bersaing dengan layer 1 lainnya dan layer 2 Ethereum. Algorand ini juga berpartner dengan beberapa institusi edukasi dan sekolah di India untuk membuat program bagi anggota fakultas, murid-muridnya, dan bisnis-bisnis yang akan masuk ke Web3. Jadi mereka bisa memfasilitasi soal teknologi blockchain-nya yang ada di India. Langkah yang tepat karena di India populasinya banyak dan ekonominya besar juga. Jadi sebenarnya secara fundamental itu Algorand itu tidak bermasalah, tetapi perlu meningkatkan jumlah total value lock-nya. Kira-kira apa yang mereka bisa tawarkan, hal yang menarik di Algorand sendiri sehingga orang-orang bisa menggunakan ini. Dan masalahnya ini juga tidak kompatibel dengan EVM, jadi tidak bisa secara mudah dikirimkan ke jaringan Algorand. Di sisi lain, Algorand ini juga sering disebutkan oleh influencer kripto besar seperti Coin Bureau, Guy, dan Altcoin Daily ya teman-teman. Dan terakhir adalah Coin HiFi, di mana narasinya ini cukup menarik, tokenize everything, borrow with HiFi. Kita akan lihat untuk harganya terlebih dahulu. Kenaikan di bulan September kemarin itu dipump oleh Whale Korea di exchange Upbit ya teman-teman. Ini sepertinya tipe yang spike kemudian turun dengan pesat. Jadi bisa naik dengan pesat ke atas, kemudian bisa
dump dengan sangat kuat sekali ke bawah. Ini hanya dalam satu hari dia bisa dump dari 2,4 dolar sampai ke 0,9 dolar. Tentu saja ini adalah manipulasi ya. Nah, untuk yang seperti ini bagaimana? Saya tidak expect dia bisa all time high dengan mudah, atau paling dia naik seperti gini saja. Jadi mungkin akan mengikuti pergerakan harga yang sama-sama seperti dengan sebelumnya, karena pergerakan harganya itu seperti ini. Strateginya menurut saya, kalau sudah masuk di bawah Fibonacci 78,6 ini, maka itu adalah masa akumulasinya ya teman-teman. Jadi ini adalah masa akumulasinya, dia sudah masuk. Nah, kita DCA, kemudian kita tunggu pump saja dengan sabar. Ya, karena tidak pasti kapan akan dipump lagi oleh whale Korea tersebut, tidak pasti 100%, tidak seperti pergerakan koin-koin yang lain, yang ada wave-nya. Jadi, kita sabar saja, dan ini juga bisa lama ya, sampai menunggu giliran untuk di-pump selanjutnya. Narasinya itu cukup menarik sebenarnya, ini adalah narasi tokenisasi, jadi ada kaitannya dengan RWA, jadi kalau misalnya RWA ini sudah mulai booming, maka koin HiFi ini bisa naik dengan pesat ya teman-teman. Dan seperti yang sering saya sebutkan, narasi besar selanjutnya adalah tokenisasi atau RWA, Real World Assets. Dan ada beberapa koin tokenisasi, koin RWA yang menurut saya bisa berpotensi untuk mengalami kenaikan harga yang besar selanjutnya. Dan kalau teman-teman sudah sampai sejauh ini, maka saya akan memberitahu kepada teman-teman koin-koin tersebut. Yang pertama itu adalah koin Realio dengan ticker RIO. Yang kedua adalah Centrifuge, CFG. Ketiga adalah Goldfinch, GFE. Itu adalah ketiga koin yang patut dimasukkan ke dalam watchlist ya teman-teman. Saya sendiri memasukkannya ke dalam watchlist di CoinGecko. Sangat patut kita pantau karena berpotensi besar ke depannya teman-teman. Nah, itu saja untuk informasi di video kali ini. Teman-teman bisa request altcoin yang lain. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya, dan nantikan video saya selanjutnya.